Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Kamila Syafitri, absen 20 dari kelas 10 Sija 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang musik tradisional. Pengertian musik. Musik adalah salah satu aspek yang berkaitan sekali dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu jenis musik yang amat penting untuk dilestarikan adalah musik tradisional. Musik ini merupakan jenis musik yang akarnya berasal dari tradisi masyarakat dan diturunkan secara turun-menurun. Pun sejarah musik tradisional, yaitu pada masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa tersebut, musik banyak digunakan sebagai bagian kegiatan ritual yang dilakukan oleh masyarakat. Instrumen atau alat yang digunakan untuk menghasilkan musik sendiri umumnya masih berasal dari alam. Selanjutnya, masuk pada masa ketika terjadinya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa ini, musik tidak hanya sebagai bagian dari kegiatan ritual saja, namun juga digunakan pada kegiatan keistana seperti menjadi hiburan tamu raja. Ciri musik tradisional. Alat musik yang digunakan pada saat ini biasanya berupa rebana dan gabus, namun masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Musik masih dipelajari secara lisan karena tidak mempunyai notasi. Ini juga menjadi salah satu dari ciri-ciri musik tradisional. Musik tradisional ini dijadikan sebagai bagian dari kebudayaan yang sifatnya diwariskan turun-menurun, di mana proses pewarisan ini umumnya masih dilakukan secara lisan tanpa adanya partitur notasi. Ciri-ciri musik tradisional lainnya yaitu pemainnya tidak berspesialisasi, karena umumnya proses belajar instrumen atau alat musik daerah sifatnya generalisasi. Selain itu, syair-syair lagu yang digunakan biasanya menggunakan bahasa daerah. Kemudian, alunan irama dan melodinya pun juga sangat khas karena menonjolkan ciri-ciri dari daerah asalnya tersebut. Selanjutnya, fungsi musik tradisional. Biasanya, fungsi musik tradisional digunakan untuk acara-acara adat, misalnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Kemudian jenis musik ini juga dijadikan sebagai sarana komunikasi. Karena musik tradisional tidak hanya digunakan sebagai ajang hiburan saja, namun lebih kompleks dari salah satunya seperti yang sudah dijelaskan di awal. Bahkan musik tradisional menjadi sarana upacara, ritual, atau budaya. Unsur-unsur musik. Unsur-unsur musik terbagi menjadi 3. Ada harmoni, irama, dan melodi. Harmoni adalah keselarasan bunyi yang merupakan gabungan 2 nada atau lebih yang berbeda-beda tinggi dan rendahnya. 2. Ada irama. Irama dapat diartikan sebagai bunyi atau sekelompok bunyi dengan bermacam-macam panjang pendeknya not dan tekanan atau aksen pada not irama dapat diartikan sebagai ritme, yaitu susunan panjang atau pendeknya nada dan tergabung pada nilai titik nada. Yang ketiga, ada melodi. Melodi adalah susunan rangkaian nada bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan serta bersama dengan mengungkapkan suatu gagasan. Melodi digunakan dalam susunan lagu sebagai islan atau vokal inti. Jenis alat musik yang pertama ada suling. Suling merupakan salah satu alat musik melodis berbahan bambu yang berasal dari Jawa Barat. Bentuk tabung memanjang yang biasanya berukuran sekitar 30 cm. Pada bagian badan suling terdapat lubang-lubang yang berfungsi sebagai pengatur nada.
Cara memainkan suling biasanya dengan cara ditiup. Udara akan membentur dinding-dinding bagian dalam suling dan beresonansi menghasilkan suara yang merdu. Dalam bentuk yang lebih modern, suling biasanya terbuat dari bahan logam dan perak. Yang kedua, ada kolintang. Alat musik tradisional kolintang biasanya dimainkan dengan cara dipukul. Bagian permukaannya terbuat dari kayu, serta pemukulnya juga terbuat dari kayu. Permukaan kolintang terdiri atas sejumlah bilah kayu, memiliki ukuran panjang berbeda-beda, dan disusun di atas sebuah rak. Saat dipukul, setiap bilah kayu akan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Sementara itu, bahan utama pembuatannya dari jenis kayu yang ringan seperti kayu telur dan kayu waru. Ketiga, ada sasando. Sasando merupakan alat musik tradisional petik yang memiliki bentuk unik. Bagian utamanya merupakan sebuah tabung bambu yang di bagian badannya memanjang sejumlah dawai. Lalu pada bagian luar terdapat anyaman daun lontar berbentuk melengkung yang fungsinya sebagai tempat resonansi suara saat dawai dipetik. Yang keempat, ada piano. Piano merupakan salah satu alat musik melodis modern paling ikonik. Bentuknya berukuran besar yang biasanya memiliki 3 buah kaki sebagai penyangga bagian badannya. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditekan pada bagian touch piano yang berjumlah 88 buah. Di bagian dalam badan terdapat palu-palu yang terhubung ke tiap touch dan akan memukul senar pada piano tiap kali touch ditekan. Getaran dari senar itulah yang kemudian beresonansi menghasilkan suara dari piano. Dan yang terakhir ada biola. Biola merupakan salah satu alat musik melodis yang memiliki dawai. Alat musik ini dimainkan dengan cara menggesekkan bow atau busur biola ke bagian dawai. Pada biola terdapat 4 jenis nada, ada G, D, A, dan E, yang menghasilkan frekuensi bunyi yang berbeda-beda. Dari yang terendah G dan yang tertinggi adalah E. Setiap dawai tersebut memiliki setiap skrup untuk mengatur kelonggaran senar seperti pada gitar. Bagian ini dinamakan sebagai pasak penyepel. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.